ketika Allah menjadikan kita anak-anaknya. Terima kasih. Saudara-saudara, untuk memahami arti diadopsi oleh Allah dan seberapa berharganya adopsi ini, kita harus memahami terlebih dahulu latar belakang kita sebelum kita diadopsi. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, semua manusia kecuali Tuhan Yesus secara natur menjadi manusia berdosa. Relasi kita dengan Allah terputus dan iblis secara tidak langsung menjadi orang tua kita atau ayah kita yang tidak mencintai kita. Iblis adalah orang tua yang tidak mencintai kita karena dia tidak pernah menyatakan apa yang benar kepada anak-anaknya. Dia selalu menipu anaknya sendiri, dia selalu mengatakan it's okay untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan menentang Allah. Tapi setelah kita melakukannya dan kita menghadapi konsekuensi yang tidak enak, dia adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab dan dia kemudian berkata, siapa suruh kamu ikut perintah saya? Memiliki iblis sebagai orang tua kita menjadi tidak ada bedanya dengan anak yang dibuang oleh orang tuanya dan ditaruh di rumah yatim piatu. Tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang mencintai kita, dan kita hidup seperti tidak memiliki pengharapan. Tapi bersyukur Allah begitu mengasihi kita, dan atas inisiatifnya sendiri, Dia mengadopsi kita untuk menjadi anggota keluarga orang-orang yang sudah ditebus Allah. Allah mengadopsi kita bukan karena kita anak yatim yang baik, tapi semata-mata karena anugerahnya. Allah mengadopsi kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu lewat darah Kristus. Anak Allah yang tunggal, yang rela mati untuk membayar dosa-dosa kita. Dan Allah mengadopsi kita, karena ketika Allah melihat kita, yang Dia lihat bukan lagi keberdosaan kita, tapi kebenaran Kristus yang sudah dikreditkan kepada kita. Saudara-saudara, dengan diadopsinya kita masuk ke dalam satu keluarga Allah, di mana kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak dari Bapa di surga, dan kita dapat memanggilnya Aba Bapa, sama seperti Yesus memanggilnya di Markus 14 ayat 36. Saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami agar kita bisa benar-benar menghargai betapa menakjubkannya adopsi ini. Yang pertama, adopsi adalah sesuatu yang terjadi satu kali dan dalam seketika. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begitu kita dinyatakan benar oleh Allah, maka di saat itu juga kita diadopsi masuk menjadi anggota keluarga Allah dan menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, tidak ada tenggang waktu antara saat kita dibenarkan dan saat kita diadopsi. Kalau saudara-saudara masih ingat, di katekismus minggu lalu, Pastor Wilson mengajarkan bahwa pembenaran itu tidak progresif. Demikian juga dengan proses adopsi. Kedua, adopsi adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Mereka yang sudah diadopsi tidak akan pernah dibuang atau diterlantarkan lagi. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 10 ayat 29 bahwa Bapa lebih besar daripada siapapun, sehingga tidak ada seorang pun atau apapun termasuk iblis yang dapat merebut mereka yang sudah diadopsi dari tangan Bapa. Adopsi yang dilakukan Allah ini once and for all, satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketiga, adopsi ini adalah sesuatu yang kita akan terus-menerus diingatkan dan disadarkan. Roma 8 ayat 16 mengatakan bahwa Roh Kudus terus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Galatia 4 ayat 6 mengatakan bahwa karena roh anak
tinggal bersama kita, maka kita bisa berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dengan kata lain, Allah bukan saja membuat kita menjadi anaknya, tapi dia juga terus aktif membuat kita sadar dan percaya pada fakta dan realita bahwa kita memang benar adalah anak-anaknya. Saudara-saudara, dengan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka kita juga disebut ahli warisnya. Kita berhak menerima segala hak dan keistimewaan sebagai anak-anak Allah. Kita berhak menerima semua janji-janji Allah, seperti janji penyertaannya, janji kasih setianya, janji pengampunannya, dan masih banyak lagi bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, kalaupun kita menerima disiplin dari Bapa, dia melakukannya semata-mata karena dia mengasihi kita. Dan kalaupun Bapa mengizinkan kita menderita karena mengikuti Kristus, itu hanya semakin membuktikan kalau kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus dan yang kelak akan dipermuliakan bersama Kristus. Saudara-saudara, kalau hari ini kita bersyukur memiliki anak, kalau hari ini anak-anak bersyukur boleh berada di keluarga yang mengasihi, mari kita terlebih lagi bersyukur bahwa kita menjadi yang sudah diadopsi oleh Allah. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik daripada ini. Amin.